hati. Gunakan tadi ini, suara hati aktifkan, karena hatimu tidak pernah berbohong. Hatimu tidak pernah berbohong. Kalau ambisimu, sukmamu, hawa nafsumu sering bohong, sering menipu. Tapi kalau hatimu, roh Anda tidak pernah berbohong. Nanti saya ajari bagaimana menata suara hati nanti kalau panjang. Ini sirkup dulu ya. Oke, terus ya. Jadi ulama itu orang-orang yang pernah mendengar, pernah membaca, punya data, diamalkan, itu alim. Tidak harus kuliah, mondok, nggak harus alim semua bidang. Pokoknya Anda punya pengetahuan, Anda praktekkan, itu apa? Anda alim di bidang Anda masing-masing. Contoh paling gampang, dulu itu saya waktu mengajar di UIN Surabaya tahun 2012 itu ada guyuran begini, teman-teman mahasiswa, kalau kamu kuliah hanya untuk menganggur, mending kamu sekarang keluar dari kampus, daftar ke Bu Risma jadi cleaning service. Saya bilang gitu. Kok gitu Pak? Loh, cleaning service itu gajinya 3 juta. Gajinya 3 juta. Nah, kamu kuliah dulu bayar terus jadi guru, berapa gajimu? 500 ribu, 200 ribu. Mending keluar aja jadi cleaning service atau nyapu jalan di Surabaya. Contoh. Nah, saya kan meriset, saya kan meneliti. Ada orang nyapu di Surabaya, saya nanya, kok bisa Pak Anda nyapu berjam-jam, cepat, bersih sendirian? Kenapa? Menggunakan ilmu. Oh enggak Mas, saya awalnya capek Mas, enggak tahu tempat, capek saya, drop. Mengapa? Dia baru mulai nyapu cleaning service pinggir-pinggir itu ngawur, enggak dilihat petanya. Sehari, 2 hari, terus dia mulai punya ilmu, memetakan, oh biar saya nggak capek begini. Akhirnya apa? Dia nyapu dengan ilmu. Akhirnya nyapunya bersih, tugas selesai, dia save energy. Itu orang alim, tapi di bidang cleaning service, di bidang nyapu jalan. Jangan anggap alim itu yang khutbah kayak saya, enggak. Anda punya pengetahuan, Anda eksperimen, praktek, jadi rumus, Anda masuk kategori ulama di bidang itu. Paham ya? Nah, kita ini sering salah paham. Ulama itu bayangan Anda kayak Gus Baha, kayak Bang Adi Hidayat. Itu ulama di bidang travel akhirat, di bidang ketuhanan, neraka surga, selamat celaka. Itu ulama di bidang itu, bertahun-tahun belajarnya. Kalau Anda nggak harus ke sana lah. Coba bernafas, bisa nggak bernafas? Loh, ada ilmunya bernafas itu. Kalau Anda cek di YouTube sadar nafas, nanti muncul cara mengelola nafas. Itu bernafas dengan ilmu. Anda praktek terus, kok iya nyaman ya, nafas pelan. Itu berarti Anda alim, punya ilmu, merasakan, mengalami pada peristiwa nafas. Coba kalau semua Anda ilmoni, ada rumusnya, Anda tidak akan celaka. Mengapa? Anda sadar itu Anda ulama. Semua butuh ilmu, makanya semua butuh ilmu. Oke ya, jadi ini alaikum bimusyahadatil ulama. Kalian harus punya waktu untuk bertemu ulama al-amilin yang mengamalkan ilmunya. Ada ulama yang hanya pintar bicara. Kalau nggak ada ulama gimana? Kalau nggak ada ulama, wah anu Pak, di sini anu Gus, nggak ada kiai, nggak ada ustadz. Jadilah kamu ulama itu sendiri. Nggak ada yang dijak berjamaah atau berkumpul membuat hal yang baik. Semuanya misalnya buruk, gimana? Lebih baik Anda
menciptakan ulama dalam diri Anda sendiri. Ya udah, nggak ada pilihan lain kan? Ada sebuah anekdot atau riwayat, saya lupa itu, yang ngomong Gus Baha ini, nanti itu ada zaman di mana tidur lebih baik daripada ngaji. Anda Mbak Mas tidur turu-turu merem itu loh, lebih baik daripada Anda ikut kajian. Mengapa? Anda tidur tidak membuat dosa, tidak maksiat, mengamankan orang, aman. Anda aman, orang lain aman. Ada orang ngaji malah terprovokasi, membenci orang lain, memusuhi orang tuanya, curiga dengan negara. Coba, majelis ilmu jadi sumber fitnah, ngeri nggak tuh? Makanya hati-hati. Jam berapa ini? Paham ya rasanya ya. Temukan circle yang positif. Mengapa? Anda dibentuk oleh circle Anda, kawan Anda.